Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertemuan dua wanita. Setelah tawa lembut Xiao Yan terdengar, cahaya keemasan yang terang tiba-tiba meletus di atas alun-alun seperti matahari keemasan. Kebanyakan orang buru-buru menyipitkan mata karena cahaya keemasan yang menyilaukan ini. Mereka tidak dapat melihat sosok manusia di mana cahaya keemasan muncul. Cahaya keemasan sudah memenuhi mata seseorang. Meskipun mereka tidak dapat melihat apapun, orang-orang yang hadir di alun-alun bukanlah orang biasa. Mereka masih bisa merasakan sosok ilusi surga Phoenix yang sangat besar di langit dengan energinya yang sangat agung. Mereka kemudian merasakannya bertabrakan dengan kejam di tempat Xiao Yan berdiri. Bang! Seluruh alun-alun berguncang dengan keras saat tabrakan terjadi. Energi yang kuat beriak di sepanjang tanah dan membentuk-bentuk melingkar, yang tiba-tiba menyebar. Beberapa ahli yang lebih dekat terpaksa mundur beberapa langkah. Energi liar dan kekerasan menyebar saat semua orang membuka mata mereka dengan paksa. Debu memenuhi pandangan mereka, dan mereka tidak dapat melihat situasi sebenarnya. Anak nakal yang sombong? Beberapa ahli menggelengkan kepala saat melihat debu ini. Orang ini berani bertindak dengan arogan saat menghadapi serangan kekuatan penuh oleh puncak Do Uzun. Dia benar-benar mencari kematian. Feng King melihat ke tempat di mana debu memenuhi udara. Tubuh tegangnya sedikit mengendur saat dengusan keluar dari lubang hidungnya. Sejak dia bertemu Xiao Yan, itu adalah pertama kalinya dia membuatnya merasakan perasaan seperti itu. Bang! Namun, dengusan Feng King baru saja terdengar ketika tanah di mana debu tetap ada tiba-tiba bergetar. Cahaya keemasan tiba-tiba keluar dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Cahaya keemasan ini sangat besar, tetapi sesaat kemudian, itu berubah menjadi sosok kurus. Akhirnya, sosok ini muncul di depan Feng King dengan gaya seperti hantu di depan banyak mata yang terpana. Kamu, bagaimana ini mungkin? Syok melonjak di wajah Feng King saat dia melihat Xiao Yan muncul di depannya dengan pakaian yang benar-benar utuh. Sebelum dia bisa melancarkan serangan lain, sebuah telapak tangan dengan cepat membesar di matanya. Bam! Suara tamparan yang jelas tiba-tiba bergema di atas panggung batu. Semua orang melihat tubuh Feng King terbang kembali dan bergesekan dengan tanah. Itu hanya berhenti lambat sekitar 100 meter jauhnya. Wajahnya yang kurus dan lemah namun cantik memiliki bekas tangan berwarna merah darah. Jejak darah menggantung di sudut mulutnya saat beberapa ketidakpercayaan tetap terlihat di wajahnya. Dia telah ditampar begitu keras oleh Xiao Yan sampai dia pingsan. Terlepas dari mana asal kekuatan Anda, itu pada akhirnya bukan milik Anda. Anda menggunakan beberapa cara yang tidak ortodoks. Xiao Yan melihat sosok di kejauhan dengan mata dingin. Suaranya tenang dan tidak berdesir. Kekuatan hanya bisa diandalkan jika seseorang mendapatkannya dari latihan. Ketika Xiao Yan telah mendapatkan warisan Xiao Xuan saat itu, dia tidak dengan gila-gilaan meningkatkan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, dia telah melakukan yang terbaik untuk menekannya. Di sisi lain, Feng King telah berusaha sekuat tenaga untuk mencoba dan meningkatkan kekuatannya, tetapi ini adalah metode yang tidak ortodoks. Dia tidak akan pernah benar-benar mencapai puncaknya. Mendeses. Pengamat di sekitarnya menghirup udara dingin ketika mereka melihat Xiao Yan mengirim Feng King terbang dengan serangan telapak tangan. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan kepada seorang gadis cantik. Betapa kejamnya. Jika saya berada di tempatnya, saya tidak akan bisa tampil cantik seperti itu. Ceka, aku lebih suka memukulinya secara diam-diam saat hanya ada kita berdua. Xiao Yan secara acak mengayunkan tangannya saat dia mendengar tawa aneh ini. Wajahnya tanpa ekspresi. Serangan Feng King sebelumnya dimaksudkan untuk mengambil nyawanya. Xiao Yan tidak akan lagi memperlakukan orang seperti itu sebagai wanita. Sebaliknya, dia adalah musuh. Xiao Yan tidak pernah menunjukkan belas kasihan saat menghadapi musuh, terlepas dari betapa cantiknya dia. Pejenggen. Kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix, bersama dengan pria dengan pupil berwarna, tercengang ketika mereka melihat apa yang terjadi. Anggota suku segera menjadi marah ketika mereka pulih.
Mereka berdiri dan bersiap untuk menyerang. Berhenti, King Er lebih lemah darinya, gendong dia kembali. Pria dengan pupil berwarna tiba-tiba membuka mulutnya saat orang-orang ini hendak menyerang. Muridnya yang berwarna menatap Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata, "Kamu cukup kuat. Jika Anda ingin menyelidiki kekuatan orang lain di masa depan, Anda harus melakukannya sendiri. Kamu benar-benar bukan apa-apa untuk meminta seorang wanita untuk melakukannya." Xiao Yan melirik pria dengan pupil berwarna saat dia menegurnya. "Haha, saya telah belajar pelajaran saya. Saya akan bertindak secara pribadi di lain waktu." Pria dengan pupil berwarna itu sepertinya tersenyum dengan sikap tidak peduli, tapi matanya yang berwarna berkedip dengan kilatan berbahaya. "Aku akan menunggumu, kapan saja." Seringai juga muncul di wajah Xiao Yan. Setelah itu, dia mengabaikan orang itu dan berbalik. Dia memimpin kelompok Cailin ke tempat klan Gu berada. Senyum di wajah pria dengan pupil berwarna perlahan menghilang saat Xiao Yan berbalik. Sebuah liontin giok di tangannya diam-diam berubah menjadi debu sebelum berhamburan dari telapak tangannya. "Hehe, kamu benar-benar kejam. Ini pertama kalinya aku melihatmu memukuli seorang wanita." Gu Hua berjubah perak mengacungkan jempol pada Xiao Yan dan tertawa saat melihatnya memimpin sebuah kelompok. Xiao Yan tidak berdaya saat mendengar kata-kata Gu Hua. Dia menangkupkan tangannya ke Gu Qingyang dan yang lainnya. Setelah itu, matanya menatap Sun Er di tengah. "Xiao Yan gege, kamu sangat terlambat kali ini." Sun Er tertawa pelan setelah melihat Xiao Yan melihat ke atas. Mata cantiknya tiba-tiba menyapu belakang Xiao Yan saat dia berbicara. "Ini pasti kakak perempuan Cailin, kan? Aku sering mendengar Xiao Yan gege menyebutmu." Cailin sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Sun Er. Dia telah mendengar Xiao Ding menyebut Sun Er di Kekaisaran Jia Ma. Orang ini adalah kekasih masa kecil Xiao Yan. Jika insiden itu tidak terjadi, orang yang akan menjadi istri Xiao Yan pasti adalah dia. Selain itu, Cailin juga mengerti bahwa Sun Er menempati sebagian besar hati Xiao Yan. Dari sudut pandang tertentu, Cailin agak mirip dengan pihak ketiga dalam hubungan ini. Posisi memalukan semacam ini menyebabkan Cailin merasa sedikit tidak nyaman, tapi dia masih mengangguk lembut sebagai bentuk kesopanan. Xiao Yan merasa sedikit malu di dalam hatinya ketika dia mendengar kedua wanita itu berbicara, tetapi dia tidak dapat mengatakan apa-apa. Dia memimpin kelompoknya dan duduk. Kelompok yang mengikuti di belakang Xiao Yan kebanyakan adalah wanita. Selain beberapa tetua dari sekte bunga, mereka semua memiliki penampilan yang cantik. Oleh karena itu, hanya pada saat inilah Gu Qingyang dan yang lainnya menemukan bahwa itu suasananya telah menjadi sedikit aneh. Setelah mendengar kata-kata Sun Er sebelumnya, banyak mata tertuju pada Cailin. Mereka mengetahui banyak informasi yang berkaitan dengan Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka mengerti siapa Cailin setelah beberapa pemikiran. Ekspresi mereka dengan cepat menjadi sedikit aneh. Xiao Yan ini, apakah dia benar-benar berencana menikmati kedua wanita itu? Terlepas dari hubungan mereka dengan Xiao Yan, mereka tanpa sadar merasakan bercak di hati mereka saat memikirkan hal ini. Hanya posisi apa yang dimiliki Sun Er di klan Gu? Dia adalah dewi di hati anggota klan yang tak terhitung jumlahnya. Lupakan Xiao Yan yang berhasil mendapatkan hati Sun Er. Fakta bahwa dia berencana menikmati dua wanita cantik agak terlalu bagus, kan? Meskipun pikiran-pikiran ini berputar-putar di sekitar hati mereka, tidak satu pun dari mereka yang cukup bodoh untuk menyuarakan pemikiran ini. Karena Sun Er tidak membuat gangguan, mereka tidak dapat banyak bicara meski merasakan simpul di hati mereka. Sun Er tampak cukup tenang saat semua orang merasa malu. Dia lembut dan sopan saat dia menyapa semua orang di belakang Xiao Yan. Namun, dia berhenti sebentar ketika matanya bertemu dengan mata Nalan Yanran. Terakhir kali mereka berdua bertemu adalah ketika Nalan Yanran datang ke klan Xiao untuk mengakhiri pertunangan. Saat itu, Nalan Yanran angkuh dan sombong. Setelah bertahun-tahun dipoles, dia bukan lagi orang yang sombong dan sombong sejak saat itu. Wajah Nalan Yanran tidak mengungkapkan apapun di depan mata Sun Er yang memindai. Namun, hatinya menjadi rumit saat dia mengingat sesuatu. Ketika dia hendak pergi setelah berhasil menyelesaikan masalah mengakhiri pertunangan, Sun Er, yang duduk di samping jendela, mengucapkan beberapa kata padanya. "Lady Nalan, semoga Anda tidak menyesali apa yang telah Anda lakukan hari ini.
Kata-kata ini, yang mengandung sedikit ketidakpedulian, diucapkan dengan suara yang agak lembut dan halus lebih dari 1 dekade yang lalu, namun Nalan Yanran mengingatnya dengan jelas. Selain itu, hal yang membuatnya merasa sedikit sedih adalah bahwa kata-kata ini telah menjadi kenyataan 10 tahun yang lalu. Dia memang menyesali perbuatannya, tapi penyesalan ini tidak berguna. Xiao Yan Gege, kamu telah datang ke wilayah tanah air kuno karena pohon kuno Bodhisattva, kan? Mata cerah Sun Er beralih ke Xiao Yan setelah menyapa semua orang. Dia mengajukan pertanyaan padanya. Ayah. Xiao Yan buru-buru mengangguk saat melihat Sun Er tidak melakukan apapun. Dia merasakan permintaan maaf terbentuk di hatinya. Rasa bersalah di hatinya menjadi lebih padat ketika Sun Er bertindak seolah-olah dia tidak peduli. Dia mengerti bahwa Sun Er tidak mau membiarkan masalah ini menimbulkan keributan dan membuatnya pusing. Kita akan bisa memasuki bagian terdalam dari wilayah tanah kuno jika kita berjalan lebih jauh ke utara. Pohon kuno Bodhisattva ada di arah itu. Jari halus Sun Er menunjuk ke utara dari panggung wilayah kuno saat dia berkata dengan lembut. Namun, sangat sulit untuk mencapai pohon kuno Bodhisattva karena ada pasukan binatang buas yang menjaganya 50 km dari sini. Mereka telah mengepung wilayah dalam. Kita harus menyerbu melalui lautan binatang buas untuk masuk. Semua orang di sini telah mencobanya selama beberapa hari terakhir ini. Namun, semua orang diblokir dan dipaksa mundur. Tentara binatang buas tidak hanya penuh dengan jumlah yang menakutkan, ada juga beberapa yang kuat di antara mereka yang sangat sulit untuk dihadapi. Sun Emenggang Katvayanya. Sinar matahari tersebar dari langit. Hidungnya yang menengadah menyebabkan wajahnya menampakkan garis luar yang sangat indah. Kilau seperti batu giok yang lembut merembes keluar dari kulitnya, tampak seperti bunga teratai murni. Kecantikan seperti itu benar-benar berbeda dari kecantikan Cailin yang mempesona. Pantas saja ada bau darah yang begitu kaya di tubuh semua orang. Mereka benar-benar menyerang tentara binatang buas. Xiao Yan bergumam dengan pemahaman yang tiba-tiba. Aye, saat ini semua orang di sini perlu bergandengan tangan. Kalau tidak, tidak ada dari kita yang bisa masuk. Sun Er membelah rambut hitam di dahinya. Wajahnya menoleh ke tempat yang jaraknya cukup dekat. Ada jejak tambahan dari kesungguhan di matanya yang cantik saat dia berkata, aliansi sementara disarankan oleh orang itu. Xiao Yan Gege, kamu harus berhati-hati padanya karena dia dari Hall of Souls. Selain itu, dia adalah satu dari 2 orang dari generasi muda klan Hun saat ini yang kemungkinan akan menjadi kepala klan Hun berikutnya. Hati Xiao Yan bergetar saat mendengar kata-kata ini. Matanya mengikuti tatapan Sun Er saat dia melihat ke atas. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.